Saat ini ada berbagai metode untuk meningkatkan performa penjualan, apalagi dengan adanya perkembangan dunia digital. Mulai bermunculan seperti Scrum, kemudian Design Thinking, Lean Startup, dan sebagainya. Sementara itu, ada metode yang sudah cukup lama berkembang, yaitu Kaizen. Apakah Kaizen saat ini masih relevan? Yuk kita simak video berikut ini. Zaman terus berubah. Saat ini dunia digital begitu merubah banyak hal. Dan itu juga merubah terhadap metode kerja yang ada di perusahaan. Dengan digital ini, ada beberapa metode baru yang berkembang di perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sebut saja seperti Design Thinking, kemudian Scrum, kemudian Lean Startup, dan beberapa yang lainnya. Dengan adanya metode baru tersebut, banyak perusahaan yang mengadopsi dan cukup berhasil, bahkan sangat berhasil. Contoh misalkan, Apple menggunakan pendekatan Design Thinking. Begitu juga dengan Starbucks, Nike, dan sebagainya. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan software juga yang menggunakan metode lain, seperti Scrum misalkan. Sementara itu, ada metode untuk meningkatkan performa perusahaan yang sebenarnya sudah lama diketahui dan diadopsi dan berhasil, yaitu Kaizen. Apakah Kaizen masih relevan saat ini? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan ini? Apakah masih relevan atau tidak? Dan ternyata kalau kita lihat, ada beberapa perusahaan yang menggunakan pendekatan Kaizen. Dan perusahaan tersebut benar-benar menggunakan pendekatan tersebut. Artinya, tidak setengah-setengah menggunakan metode Kaizen. Semua aktivitasnya selalu dikaitkan dengan Kaizen. Salah satunya adalah Toyota. Performa Toyota tahun 2021 adalah yang terbaik di otomotif roda 4. Mereka menguasai penjualan di seluruh dunia dan menjadi yang terbaik. Mereka mampu menjual lebih dari 10 juta unit kendaraan, mengalahkan pesaingnya. Nah, kalau kita ketahui, Toyota balik lagi menggunakan pendekatan Kaizen. Setiap orangnya di dalam perusahaan tersebut memahami apa itu Kaizen, apa itu metodenya, bagaimana cara menggunakannya, bahkan tahu sampai seluruh tools dari Kaizen. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat Toyota saat ini, memang lebih banyak masih menggunakan Kaizen. Walaupun di beberapa aktivitas bisa jadi sudah menggunakan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Tapi balik lagi bahwa Kaizen masih menjadi dasar pelaksanaan aktivitas kerjanya. Kemudian, perusahaan mana lagi sih yang masih menggunakan pendekatan Kaizen? Perusahaan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Grup Astra. Mereka masih menggunakan pendekatan Kaizen. Dan ada juga pendekatan yang sebenarnya sangat mirip dengan Kaizen, bisa dikatakan sama, yaitu QCC. Dan itu masih diadopsi oleh grup di bawah Astra. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan bahwa apakah Kaizen masih relevan? Tentunya masih. Karena apa? Karena masih terbukti bahwa dalam beberapa waktu yang dekat ini, mereka masih menjadi yang terbaik untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Jadi ketika ditanya apakah Kaizen masih relevan, tentunya masih. Nah, kemudian balik lagi, apakah Kaizen akan tetap bertahan? Waktu yang bisa menjawabnya. Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang lain yang menggunakan pendekatan tidak hanya Kaizen, tapi juga pendekatan-pendekatan yang lainnya. Bahkan digabung antara Kaizen, misalkan digabung dengan yang bersifat Agile. Jadi, kalau ditanya balik lagi, apakah relevan? Tentu masih relevan. Sampai jumpa.